Pak, saya atas nama Ernesto Amaka dengan NIM akhir 156 ingin mewawancara Bapak mengenai nilai sila kedua. Menurut Bapak, apa arti kemanusiaan yang adil dan beradab? Kemanusiaan yang adil dan beradab itu artinya ada butir-butirnya sebenarnya ya, itu ada rincian-rincian secara umum sih ya. Dari dasar negara kita Pancasila itu ya, kita sebagai bangsa Indonesia itu kita nilai-nilai kemanusiaan yang disesuaikan dengan karakter bangsa Indonesia ya. Jadi empati, ada tenggang rasa, ada saling pengertian, menjunjung tinggi hak asasi orang lain di segala aspek ya, di segala aspek itu si kemanusiaan, terus tolong menolong. Nah, itu menolong itu sebenarnya umum, jadi tidak memandang suku, bangsa dan suku dan ras. Kadang-kadang sekarang trennya itu ini kan trennya kebiasaan orang sana. Enggak, kita itu bangsa Indonesia, jadi kita punya dasar seperti itu. Menilai kemanusiaan itu ya harus umum seperti yang tertuang dalam Pancasila itu, yaitu ya rasa, menolong tetangga itu dengan baik. Kalau di lingkungan pekerjaan ya sesama paling enggak satu ruang pekerjaan, yaitu dari segi kemanusiaannya ya, yaitu yang adil dan beradab. Yang adil tentu saja, adil dan ini kan sesuai dengan porsinya ya, sesuai dengan porsinya, yaitu adil itu enggak harus sama. Jadi adil kepada pimpinan, nah kita perlakuan kepada pimpinan, kepada bukan hanya ini membeda-bedakan, tapi memang porsinya kadang-kadang seperti itu. Seperti kita misalnya kita punya anak 3, kita memberi uang saku pada yang sulung, pada yang tengah, pada yang bungsu, tentu saja beda-beda sesuai dengan kebutuhannya. Itu namanya yang adil, beradab lah. Ini yang harus hati-hati dan harus kita ingat ya. Ini saya kira itu syarat menjadi keberlangsungan hidup yang tentrem, yang enak, hidup itu ya beradab, itu menjadi manusia yang beradab. Ini ya, beradab itu apa ya? Beradab itu ya, secara umum yang tahu menempatkan diri ya, menempatkan diri, terus tahu tentang posisi-posisi orang lain. Nah itu, terus sikap kita kepada istilahnya kepada lawan bicara kita. Jadi saya dengan kamu ya, saya dengan rekan kerja, saya dengan orang baru yang belum dikenal. Nah itu nanti itu kalau beradab itu menjadi tuntutan ya, menjadi tuntutan syarat ya, hidup di suatu bangsa. Nah ini kalau saya lihat akhir-akhir ini tentang adab itu ya, adab itu kadang-kadang ya itu termasuk agak ini grafiknya itu bahaya ya. Grafiknya mungkin turunnya enggak drastis, tapi ya, sangat bahaya. Karena masalah adab itu kan masalah pokok ya, kita hidup sebagai manusia ya. Masalah adab itu syarat yang utama hidup sebagai manusia. Saya kira umum sekali ya, karena kan sebenarnya itu kalau mau membaca butir-butirnya karena kan masing sila-sila itu ada butirnya. Apa enggak butir-butir sila 1 dan berapa butir apa enggak? Yang kedua, ini bagaimana cara menyikapi adab dalam dunia kerja menurut Bapak? Dalam apa? Dunia kerja. Nah itu tadi yang saya bilang. Seperti yang saya lakukan di sini ya, saya contohkan saya sendiri ya, karena menerapkan adab di lingkungan kerja saya ya, saya kerja di perpustakaan pertama. Ini saya sadar sepenuhnya bahwa saya itu dalam bekerja itu membutuhkan orang lain, tidak bisa berdiri sendiri ya. Saya membutuhkan orang lain untuk bimbingan atau maupun untuk interaksi dalam hal apapun,
yang kaitannya dengan pekerjaan saya dan tugas-tugas yang ditugaskan diberikan pada saya, tugas dari lembaga ya. Ini itu adat yang saya lakukan ya, misalnya ya kalau keseharian, nah kita ya harus misalnya ya, tepat waktu ya, tepat waktu. Kalau misalnya kalau terlambat ya alasannya harus tepat. Kemudian sesama rekan kerja itu saling support ya, saling support, tidak ada persaingan, jangan mengedepankan persaingan ya, pokoknya full support itu dalam satu lingkungan kerja itu. Kemudian sikap saya itu lebih baik istilahnya, kalau kebetulan ya saya orang Jawa ya, jadi kalau orang Jawa itu kadang-kadang penuh dengan tidak secara langsung, tapi kadang-kadang sikapnya itu sudah menunjukkan, kadang-kadangnya sudah kadang-kadang nggak langsung, misalnya saya itu biasanya harus, orang Jawa itu kan harus ngalang dulu, itu bagian dari apa, bagian nanti supaya yang bersangkutan itu tidak tersinggung, misalnya kamu kayak kamu belum mandi ya, nah itu orang Jawa nggak seperti itu. Kamu pasti capek sehingga nggak sempat mandi, ya kalau beda ya, beda tak? Nah, beda, padahal sama-sama cuma mau menegur bahwa kamu belum mandi, tapi terus orang Jawa itu kadang-kadang saya terapkan itu, orang Jawa itu kadang-kadang itu kurang ajar. Nah itu enggak, kalau kurang ajar kan kata-katanya kasar. Biasanya kalau orang Jawa, wah ini kamu itu belum banyak membaca buku, nggak banyak baca bukunya kurang banyak. Nah beda, padahal itu sama. Sebenarnya kalau dipikir, wah sakit juga, baca bukunya kurang banyak, berarti kan bodoh, kurang ajar. Nah kira-kira seperti itu yang dilihat flow profile itu termasuk adab. Flow profile itu semakin dengan adab, jadi tidak egois, itu tidak kalau di lingkungan kerja ya jangan menunjukkan masing-masing dari kebutuhan. Kalau nggak ada saya pasti nggak bisa apa-apa kamu itu tergantung saya, jadi kamu jangan. Enggak, kalau saya enggak, walaupun saya lebih senior dari mereka karena kan saya sangat membutuhkan mereka, itu saya terapkan saya saja ya, seperti itu.